Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsari, NIM A0120341, Prodi Agribisnis, kelas B Agribisnis 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi topik persoalan masalah ekonomi. Pengertian masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang pasti dialami oleh setiap orang, masyarakat, dan negara. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi adalah kegiatan yang tidak terpisahkan. Masalah ekonomi bisa bermacam-macam, mulai dari kemiskinan, inflasi, hingga kelangkaan barang. Setiap negara pasti juga memiliki masalah ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dari keadaan masing-masing. Faktor eksternal seperti luas wilayah, jumlah penduduk, hingga konflik sosial maupun politik bisa menjadi pencetus timbulnya masalah dalam perekonomian. Masalah ekonomi. Pertama, peranan APBN sebagai stimulus ekonomi yang belum optimal. APBN ini penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika jumlahnya besar tetapi belum berperan penting untuk menstimulus ekonomi, maka bisa menjadi masalah sendiri. Solusi yang tepat ialah pemerintah harus melakukan pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada investor khusus industri pionir. Kedua, tingkat pengangguran yang tinggi. Secara umum, pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja atau kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Pengangguran Indonesia disebabkan karena semakin sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan serta disebabkan oleh pertumbuhan oleh tingkat tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah usaha. Solusi yaitu dengan memberikan fasilitas yang baik di bidang fiskal, pengkreditan maupun partnership guna menciptakan usaha yang padat karya untuk menyerap banyak tenaga kerja. Ketiga, sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi sangat disayangkan belum dapat dikelola dengan maksimal, seperti di sektor pertanian yang mana pemerintah masih melakukan impor dari luar negeri. Solusinya dengan mengelola sumber daya alam dengan teknologi canggih, ramah lingkungan, agar dapat menghasilkan barang yang lebih bernilai lagi supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Keempat, inflasi yang disebabkan oleh adanya peningkatan harga energi dunia. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang secara menyeluruh dan terjadi secara berkala. Jika kenaikan harga terjadi pada satu atau dua barang saja, hal itu tidak dapat disebut inflasi. Kondisi inflasi di suatu negara dapat menimbulkan akibat buruk dari segi kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan oleh ketidakstabilan politik yang memengaruhi perekonomian suatu negara. Jika terjadi kasus demikian, tingkat inflasi menjadi tinggi dan sulit untuk dikendalikan oleh suatu negara. Namun, biasanya inflasi terjadi akibat banyaknya permintaan dari masyarakat, pertambahan penawaran uang, dan peningkatan biaya produksi. Inflasi yang sering terjadi ini menyebabkan adanya kenaikan harga pangan dan juga harga lainnya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kenaikan harga energi di dunia. Solusinya dengan melakukan antisipasi di mana menaikkan BI rate di bulan-bulan terakhir yang akan dapat menaikkan angka inflasi, akan tetapi
di sisi lain akan memengaruhi sektor real. Kelima, transmigrasi yang sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Jika program transmigrasi tidak berjalan dengan baik, pemerataan di daerah pun juga terhambat. Terlebih dengan berlakunya otonomi daerah yang seakan menyebabkan transmigrasi menjadi mati suri. Solusi yang tepat adalah dengan koordinasi antara pusat dengan daerah supaya masalah transmigrasi ini dapat terselesaikan. Jadi, inti dari masalah ekonomi yaitu terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Adanya kebutuhan yang semakin rumit dalam masyarakat menimbulkan ketergantungan sosial yang kian tinggi. Masalah ekonomi modern. Permasalahan ekonomi modern berfokus pada what, how, dan for what. 1. Barang apa yang diproduksi dan berapa banyak. Masalah pokok yang pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produk juga harus diperhitungkan. Kenapa? Ini tentu karena kalau sampai salah perhitungan, produksi akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Tentu saja, manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan. Kenapa? Karena adanya keterbatasan sumber daya yang disebabkan oleh alam kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Kedua, bagaimana cara memproduksi? Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan, teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Dalam proses produksi, pemilihan cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses perhitungan yang detail. Hal ini agar kemudian hari tidak ditemukan banyak kerugian seperti ketidakefektifan maupun pemborosan. Ketiga, untuk siapa barang diproduksi? Sebenarnya, hal ini sama seperti masalah ekonomi klasik seperti distribusi. Masalah ekonomi yang satu ini menyangkut pasar mana yang dibidik, didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, atau sisi usia. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa, dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan pada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan, seperti misalnya karyawan akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku akan mendapat upah, pemilik modal akan menerima bunga modal, dan tentunya produsen juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan siapa saja yang mendapat untung dan diproduksinya barang dan jasa, sehingga produksi harus bisa menyelesaikan masalah ini. Masalah ekonomi klasik. Menurut ekonom mazhab klasik, dikemukakan bahwa permasalahan ekonomi merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Berikut penjelasannya. Pertama, masalah produksi.
Secara bahasa, istilah produksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to produce, yang artinya menghasilkan. Namun secara luas, produksi diartikan sebagai suatu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Pelaku kegiatan produksi ini, baik individu maupun lembaga, disebut dengan istilah produsen. Sementara, output yang dihasilkan dengan produk, barang, atau jasa. Untuk bisa menghasilkan barang dan jasa, diperlukan sumber-sumber ekonomi berupa input atau faktor produksi yang meliputi tanah atau sumber daya alam atau land, tenaga kerja atau sumber daya manusia atau labor, modal kapital, dan kewirausahaan entrepreneurship. Input-input tersebut diperlukan guna mendukung proses produksi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan produksi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan lainnya yaitu memperoleh keuntungan. Seperti kita diketahui di dalam ekonomi, setiap produsen melakukan kegiatan produksi didasari oleh motif mencari keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang nantinya akan menunjang keberlangsungan usaha ke depannya. Di dalam melakukan kegiatan produksi, tentu saja produsen harus mengetahui produk apa saja yang dibutuhkan konsumen. Jangan sampai produsen menjual produk yang tidak laku di pasaran. Selain itu, produsen juga harus mampu memperhitungkan seberapa banyak jumlah barang dan jasa harus diproduksi. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Jika persediaan terlalu sedikit, risiko persediaan akan semakin besar dan dapat menunda keuntungan bagi perusahaan. Sebaliknya, jika persediaan terlalu banyak, maka risiko kerusakan barang akan meningkat, disertai dengan tingginya biaya operasional, biaya penyimpangan, dan biaya lain-lain. 2. Masalah distribusi. Setelah kegiatan produksi dilakukan, masalah berikutnya yang harus diselesaikan adalah bagaimana menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Distribusi merupakan kegiatan menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang atau organisasi yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi menjadi bagian penting dari seluruh proses kegiatan ekonomi dewasa ini. Distribusi bahkan terkait erat dengan kegiatan pemasaran yang memudahkan proses penyampaian produk dari produsen ke konsumen, sehingga dapat mendorong kelancaran pemasaran. 3. Masalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga kepuasan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi diartikan sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Bahkan menurut T. Gilarso tahun 2003, konsumsi merupakan titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Ada beberapa ciri konsumsi yang bisa kita kenali, antara lain: pertama, kegiatan dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia. 2. Produk yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat bagi manusia. 3. Nilai guna produk yang digunakan dapat berkurang atau habis. Dan terakhir, produk yang dikonsumsi umumnya merupakan barang ekonomi yang didapatkan dengan pengorbanan. Tidak semua konsumen dapat menikmati jenis barang dan jasa berkualitas tinggi, apalagi dalam jumlah banyak. Banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang, antara lain pendapatan, selera, harga barang dan jasa, tingkat pendidikan, adat istiadat,
dan kebiasaan, jenis kelamin, dan jumlah keluarga. Dengan seiringnya berkembangnya zaman, tingkat dan pola konsumsi masyarakat pun berubah. Itulah tadi penjelasan tentang topik persoalan masalah ekonomi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.